yang denok demplon ke sohor cantik di pasir jengkol. Dompetnya tebal, duitnya banyak, maklum Inem anak pejabat. Orang bilang Inem sempurna, cuma satu yang disayangkan. Inem mengidap penyakit gawat, takut tikus luar biasa. Waktu Inem bersolek di kamarnya, nasib buruk menimpa dirinya. Inem melihat tikus gede benar, brak brik bruk Inem kelabakan. Neng Inem berubah warna, asal cakep jadi pucet. Bodi yang denok mendadak peot, penyair bilang persis dompet tanggung bulan. Lantas Inem lari ke pasar cari sentek buat nangkap tikus. Sentek dibeli tanpa ditawar lantaran grogi bercampur girang. Dia seruduk, dia punya bupet, cari roti buat umpan tikus. Kok sial amat. Inem ngedumel, bupet bolong kosong melompong. Tapi Inem bukan perawan yang geblek. Biar gugup otak tetap encer. Lantas dia gunting gambar roti di iklan, lantas dia pasang di dalam sentek. Besok paginya Neng Inem ngontrol, hatinya girang luar biasa. Tikus yang gede ngeringkuk disentek, putus akal nggak bisa keluar. Oh loh, kata Neng Inem, biar gede ente cuma tikus. Kepala lu gede tapi mikir nggak becus, otak lu cuma nyampe di roti. Inem, Inem bawa sentek ke tempat yang terang. Tikus nampak lagi nyenyak bobo. Lantas teliti dia punya teliti. Aduh ampun Gusti, ini kok cuma gambar tikus, teriak Inem dan lantas pingsan. Sersantuk Iman temanku dulu di SD, ditugaskan pergi ke Timur. Sebelum pergi anak tunggalnya dipeluk sambil memberi pesan jangan nakal. Istrinya terharu mengucur air mata, terbayang pertumpahan darah. Memang semua orang khawatir terhadap perang, sebab dalam perang manusia jadi jalan, walau untuk tujuan kemanusiaan. Sersantuk Iman tidak memberi berita selama berada di Timur. Istrinya was-was memikirkan nasib suami, berdoalah dia rajin sekali. Seorang teman berkata, tuh Iman mati, putus asa istrinya kini. Kepada Mang Lebe dia meminta saran, jawab si Mang Lebe, kawin saja lagi, kawin untuk tujuan kemanusiaan.
Tukiman tiba-tiba muncul lagi, habis menang perang di Timur Timur. Istrinya kaget berhadapan dengan dia, tubuhnya terasa lemas sekali. Tukiman bertanya, anak siapa kau gendong? Dulu anak kita hanya satu. Jawab istrinya, kata orang kau telah mati, jadi aku kawin lagi. Lantas aku hamil, hamil untuk tujuan kemanusiaan. Sersan Tukiman merasa sangat terpukul sepulang ia dari Timur Timur. Seorang diri dia menyusuri jalan, memasuki sebuah rumah minum. Ya, dipesannya langsung 30 botol bir. Pelayan rumah minum kaget, tanya pelayan, apa sanggup menghabiskan? Jika kau datang ke kota Bandung, kota Paris Van Java, kota Asia Afrika, kau tak perlu bingung. Jalan-jalan berlobang sengaja dibiarkan katanya untuk sport jalanan. Para gelandangan dan peminta-minta sengaja dibiarkan untuk objek wisata. 20 tahun sudah sampai sekarang, Bandung tanpa perubahan kecuali angka kelahiran dan alun-alunnya yang banyak lontenya, yang banyak homonya, yang banyak kutunya. Dan semua itu berlangsung terus di depan sebuah masjid agung. Naik bis kota Damri atau Tata, manusia jadi ikan pindang seperti di pasar Ciroyom. Lalu lintas yang macet bukan salah Pak Polisi yang kebingungan memikirkan periuk nasi. Yang beruntung akhirnya para pemborong juga, karena jalan trotoar dan gorong-gorong bongkar pasang. 3 kali sebulan proyek kadal, proyek siluman, proyek setan yang memalukan. Kenapa semua ini tidak diberitahukan? Maklum, karena sejumlah wartawan terikat kontrak dengan jatah bulanan 10 ribuan. Tapi jangan tanya soal gaya, gayanya persis dengan gaya wartawan dunia. Nulis berita 1 kolom saja sudah pamer kemana-mana. Ya, modal pertama bukannya otak, tapi cincin batu akik, gelang akar bahar,
kacamata hitam dan rambut sengaja dipanjangkan biar nampak seram. Tapi jangan heran, model beginilah yang dihormat para penjahat.